Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktaviana, NIM 04181031. Saya dari Prodi Kebidanan Sarjana Terapan Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan melakukan konseling mengenai bagaimana cara ibu menjaga bayi dengan berat badan lahir rendah supaya tetap hangat, dan juga bagaimana menjaga kondisi ibu supaya tetap sehat, dan yang terakhir memberitahu ibu kapan harus kembali ke sini untuk melakukan tindakan lebih lanjut atau konseling selanjutnya, seperti itu. Dan juga nanti saya akan menambahkan edukasi mengenai COVID-19 dan juga MTBS atau manajemen terpadu balita sakit ketika masa pandemi seperti ini. Baik, langsung saja kalau gitu kita ke prosedurnya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan masuk Ibu, silakan duduk. Saya akan menutup sambiran terlebih dahulu. Ibu Rara, apa kabar Bu? Baik. Oke, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan konseling mengenai bayi dengan berat badan lahir rendah ya Bu. Karena kan kemarin ketika Ibu melahirkan, itu dede bayinya berat badannya di bawah rata-rata normal. Jadi kita nanti akan membahas mengenai gimana caranya supaya tetap menjaga bayinya tetap hangat di rumah, terus juga dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan menjaga atau menaikkan berat badannya si dede, seperti itu. Baik, nanti kalau ada yang ditanyakan, Ibu silakan langsung menanyakan saja ke saya. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut atau malu, karena nanti saya akan menjaga privasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga nanti saya akan menjelaskan semampu saya, sebisa saya, sepengertian saya, seperti itu ya Bu. Ya. Oh ya, nanti kalau ketika saya menjelaskan terlalu cepat, Ibu bisa langsung bilang saja ke saya untuk memperlambat tempo berbicaranya. Gitu ya Bu. Iya. Jadi langsung saja, ini kita langsung ke gimana sih cara menjaga bayi tetap hangat di rumah supaya berat badannya itu tetap terjaga atau berat badannya bisa naik ya Bu. Jadi yang pertama tuh kita harus pertahankan bayi di tempat tidur yang sama dengan ibu. Jadi ibu kalau bisa tidurnya satu tempat tidur dengan bayi, jangan ditaruh di tempat tidur bayi, seperti itu. Terus juga tutup pintu sama jendela supaya udara dinginnya nggak masuk ke ruangan kamar. Jadi sebisa mungkin jangan dibuka ya Bu jendela sama pintunya. Terus ketika memandikan bayi itu juga dilakukan di ruangan yang hangat dan juga menggunakan air hangat. Jadi jangan menggunakan air dingin ya Bu. Seperti itu. Dan juga sehabis memandikan tuh ibu sesegera mungkin memakaikan pakaian ke dede bayinya, jangan menunggu lama ya Bu. Terus ketika dedenya buang air kecil itu harus langsung segera diganti popoknya supaya nggak basah. Terus juga lakukan metode kangguru sesering mungkin, baik di siang hari atau malam. Metode kangguru yang skin to skin itu ya Bu, bisa gantian, bisa ibu atau bapak yang melakukannya ke dede bayinya. Terus juga kalau misalkan nggak menggunakan metode kangguru, kita jaga bayi tetap hangat menggunakan dedenya dibungkus pakai topi, di bedong, dipakein kaos kaki, kayak gitu ya Bu. Terus juga kalau misalkan di bedong itu jangan terlalu ketat menalinya, jadi dilonggarkan, terus pakai kainnya itu yang lembut sama yang tidak mengiritasi kulit, itu ya Bu. Jadi kainnya diperhatikan ya untuk bedong bayinya. Terus juga periksa dengan teratur suhu di bagian tangan sama kaki bayi. Jadi kalau misalkan teraba dingin di tangan atau kakinya tuh segera dikasih sarung tangan atau sarung kaki, terus diselimuti, terus juga dipakein minyak telon kayak gitu juga boleh. Terus kalau misalkan badannya dingin semua, itu bisa langsung segera menggunakan metode kangguru, seperti itu. Terus juga ibu harus rajin menyusui dede bayinya setiap 2 jam. Bisa juga diberikan langsung, atau misalkan kesulitan bisa menggunakan ASI perah menggunakan cangkir seperti yang udah diajarin minggu kemarin. Itu ya Bu. Untuk yang tadi saya jelaskan, ada yang kurang dimengerti? Sejauh ini udah jelas sih, Bu. Udah jelas ya. Oke, selanjutnya ini ada sedikit tips buat ibu untuk menjaga kesehatan ibu. Jadi nggak cuma menjaga kesehatan dedenya, tapi juga menjaga kesehatan ibu sendiri. Nah, jadi yang pertama itu kemarin saya sudah memberikan vitamin A 200.000 IU per hari selama 2 hari setelah melahirkan, atau 2 hari masa nifas. Itu kemarin udah ya Bu, udah dikonsumsi juga kan.
Terus nanti yang kedua ini ada KB pasca persalinan. Jadi nanti mungkin setelah masa nifas jika ibu mau masang KB nanti bisa konsul di sini. Terus juga selama masa nifas ibu harus menjaga konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Terus juga kalau bisa jangan mengkonsumsi yang aneh-aneh dulu, jamu-jamuan yang aneh-aneh itu juga jangan. Terus juga nanti ibu juga harus rajin check up untuk menilai diri ibu, misalkan ada yang sakit sebelah mana ibu buru-buru check up kayak gitu ya Bu, supaya langsung ditangani jika ada keluhan sakit seperti itu. Sampai sini paham Bu? Paham. Oke, ini yang selanjutnya ada kapan ibu kembali segera ke sini untuk mendapat konseling atau untuk mengecek kesehatan bayinya atau ke rumah sakit terdekat juga bisa. Jadi ketika bayi menunjukkan gejala seperti gerakan bayinya berkurang, misalkan jadi tiba-tiba diam gak gerak sama sekali, atau tiba-tiba nafasnya jadi cepat kayak ngos-ngosan gitu di bayinya, terus juga sesak napas atau sulit bernafas, terus juga ada perubahan warna kulit bisa menguning atau kebiru-biruan. Biasanya kalau kebiru-biruan itu kesulitan bernafas, kalau yang kuning itu biasa ikterik. Terus juga dedenya tiba-tiba malas atau nggak mau untuk menyusu sama sekali, itu juga ibu harus segera ke sini. Terus juga tiba-tiba badannya benar-benar dingin kayak es gitu, dilakukan metode kangguru juga tetap suhunya nggak berubah jadi hangat. Terus juga tiba-tiba muncul demam tinggi di atas 37 derajat. Terus juga telapak kaki atau telapak tangan atau bagian mukanya tiba-tiba terlihat menguning. Sama yang terakhir itu udah dilakukan seperti tadi metode kangguru atau ibu memberi obat di rumah tetapi kondisinya tidak juga membaik, itu harus segera dibawa ke rumah sakit atau kemari ya Bu. Iya. Terus yang terakhir ini saya sarankan untuk kembali ke sini setelah 2 hari untuk melakukan konseling selanjutnya jika berat badannya sedikit turun atau tidak juga bertambah. Itu ya Bu. Iya. Nah, ini selanjutnya saya juga ada sedikit edukasi atau informasi ke ibu mengenai COVID-19 atau yang biasanya masyarakat awam tuh mengetahuinya dengan virus corona. Nah, jadi kan sekarang lagi ada wabah itu ya Bu. Kita sebagai masyarakat hanya bisa melakukan beberapa pencegahan, tindakan preventif untuk mencegah virus ini menyerang tubuh kita. Apalagi kan belum ada vaksinnya ya Bu. Jadi kita bisa melakukan beberapa cara nih untuk mencegah virus ini mengenai tubuh kita. Nah, yang pertama itu physical distancing, kayak yang pemerintah anjurkan untuk PSBB ya Bu. Jadi kita jangan terlalu berdekatan, kalau bisa jaraknya 1 meter ketika bertemu orang di luar. Terus juga rajin mencuci tangan, terus juga pakai masker ya Bu jika kemana-mana. Terus juga atur diet, perbanyak makan sayur dan buah, gizi seimbang. Terus juga kita harus mengedukasi diri dan juga keluarga mengenai virus ini. Jadi kalau bisa disampaikan juga ke keluarga untuk melakukan beberapa tindakan preventif yang sudah saya sebutkan tadi. Terus juga kita lakukan inisiasi kegiatan indoor, jadi perbanyak saja kegiatan indoor, terus kurangi kegiatan outdoor, seperti itu. Terus juga virus ini kan menyerangnya melalui droplet ya Bu, jadi melalui cairan yang keluar ketika berbicara atau bersin. Terus juga ketika kita memegang benda-benda atau alat yang terdapat droplet di situ, terus kita tidak mencuci tangan langsung memegang daerah muka, itu bisa langsung terkena virus. Jadi kalau bisa kemana-mana tuh sebelum memegang muka itu kalau bisa cuci tangan dulu, terus selalu pakai masker, seperti itu ya Bu. Iya. Nah, selanjutnya ini saya ada informasi mengenai alur MTBS atau manajemen terpadu balita sakit pada masa COVID-19 ya Bu. Jadi ketika dede bayinya sakit, apabila menunjukkan gejala-gejala seperti COVID-19 itu, jadi kita tahu di klinik itu harus memisahkan dedenya di bagian yang sakit gejala COVID atau yang tidak, seperti itu. Jadi ketika dedenya sakit, ada gejala seperti demam, batuk, terus pilek, sesak nafas, itu kita bisa ke klinik dan juga melakukan physical distancing tadi. Jadi kita atur jarak pelayanan antara petugas dan juga yang sakit. Terus juga kita harus memastikan petugas dan juga diri kita sendiri sebagai keluarga pasien dan pasien itu menggunakan alat perlindungan diri. Nah, seperti masker untuk pasien, tapi untuk petugas kesehatannya itu kita pastikan menggunakan
alat pelindungan diri seperti masker, apron, sarung tangan, dan juga pelindung mata atau yang penutup kepala seperti ini. Nah, kalau misalkan pasiennya atau dirinya itu tidak menunjukkan gejala yang seperti saya sebutkan tadi, itu kita bisa berpedoman petugasnya itu menggunakan standar pencegahan biasa seperti pada umumnya sebelum adanya pandemi ini, seperti itu. Terus kita tentukan juga status sakitnya dari dirinya itu, kita observasi sebelumnya itu pernah kontak langsung dengan pasien COVID-19 atau tidak. Jikalau tidak, itu berarti dirinya atau pasiennya itu tidak termasuk orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan. Jadi tidak perlu alur yang khusus jika tidak pernah ada riwayat kontak dengan pasien COVID. Tapi jikalau ada riwayat kontaknya, kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit yang menangani COVID. Kan beberapa daerah itu ada rumah sakit rujukannya kan, seperti itu. Terus jikalau pernah kontak dengan yang positif, itu kita juga pilah lagi pernah kontak terus menunjukkan adanya gejala atau tidak. Jikalau menunjukkan gejala tadi, ya langsung rujuk. Tapi jikalau tidak, kayak cuman sakit panas biasa tapi nggak ada sesak nafas gitu-gitu, itu kita bisa mengkarantina diri dulu di rumah selama 14 hari. Terus jikalau setelah 14 hari itu menunjukkan gejala-gejala lebih lanjut, itu kita bisa lapor ke dinas kesehatan atau langsung ke rumah sakit rujukan tadi, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan, Bu? Sejauh ini udah jelas sih. Sejauh ini sudah jelas ya, Bu. Oke, kalau gitu saya akan melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah Ibu tadi sudah paham mengenai penjelasan saya tadi. Oke, saya evaluasi ya, Bu. Saya mau tanya mengenai tadi untuk menjaga bayi tetap hangat di rumah itu kita bisa melakukan apa saja? Bisa melakukan yang tadi Ibu bilang, metode kangguru, seperti itu. Tidurnya bareng saya kan? Ya, tidur bareng. Ya, terus selalu tutup jendela sama pintu agar udara dinginnya tidak masuk. Oke. Berarti sudah cukup paham ya, Bu. Saya lihat semoga bisa menerapkan penjelasan saya tadi di rumah. Amin. Supaya dirinya berat badannya juga stabil dan juga naik secara perlahan. Terus semoga Ibu dan keluarga sehat selalu, tidak terkena dampak dari pandemi tadi. So ya, Bu, terima kasih. Jika ada apa-apa bisa langsung ke Maki untuk melakukan langsung lagi ya, Bu. Baik, terima kasih ya, Bu. Selalu jaga diri di rumah ya, Bu. Iya, Bu.